Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggota 3 orang, ada Fitri Ababil, Manilum Nasution, dan Dona. Di sini kami akan menyampaikan tentang pembelajaran bioteknologi yang dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Pak Jismi Mubarak, MSI. Di sini kami akan membahas cloning. Ternyata loh teman-teman, cloning itu termasuk bioteknologi modern. Adapun tujuan kita mempelajari cloning ini, kita bisa mengetahui apa sih cloning itu, sejarah dari cloning itu, dan apa sih dampak negatif cloning itu bagi kehidupan manusia, hewan ataupun tumbuhan, dan apa pula dampak positif dari pengkloningan tersebut. Oke, lanjut ya. Pernahkah teman-teman menonton film tentang cloning, di mana seorang memiliki klonnya sendiri yang sangat mirip dari mulai fisik hingga ke perilakunya? Atau teman-teman pernah menonton film Jurassic Park yang menceritakan DNA dinosaurus yang ditemukan kemudian dikloning sehingga menjadi bayi dinosaurus yang bisa tumbuh dan berkembang menjadi besar. Film Jurassic World menceritakan tentang taman safari yang menyediakan habitat dari dinosaurus hasil rekayasa genetik. Jika teman-teman sudah pernah menonton film Jurassic World tersebut, pasti teman-teman sudah sedikit mengetahui apa sih cloning itu. Di sini kami akan menambah pemahaman teman-teman tentang apa itu cloning. Cloning berasal dari kata clone yang berarti tunas. Dilansir dari National Human Genome Research Institute, cloning adalah suatu proses untuk menghasilkan salinan genetik yang identik dari suatu identitas biologi. Hal ini berarti suatu makhluk hidup bisa dibuat klonnya dengan cara menyalin susunan DNA yang sama persis dengan makhluk tersebut. Sejarah cloning. Sejarah cloning muncul pertama kali pada tahun 1960 oleh Gurdon. Percobaan Gurdon yang pertama kali dilakukan terhadap berudu, yaitu dengan menaruh gen ke dalam sel berudu tersebut. Percobaan ini berhasil melahirkan berudu baru, namun berudu tersebut tidak bisa tumbuh menjadi katak dewasa dan akhirnya mati terurai oleh air. Pada tahun 1980, percobaan selanjutnya oleh para ilmuwan di Grenada yang melakukan transfer nukleus pada sapi ternak untuk memperbanyak produksi daging pada sapi miliknya. Stan Weldon memiliki reputasi berlian untuk memasuki bidang baru, yaitu pada tahun 1980. Dia berhasil di Pusat Riset Hewan Cambridge yang menerapkan teknik cloning Gurdon pada katak di peternakan. Ternyata cloning bisa terjadi secara alami. Cloning yang terjadi secara alami itu terjadi pada organisme aseksual, misalnya bakteri. Bakteri memperbanyak dirinya dengan cara membelah diri. Bakteri menyalin susunan materi genetiknya dengan sama persis dan membelah sehingga bisa menjadi bakteri baru yang identik. Inilah mengapa bakteri selalu terlihat sama, tidak seperti manusia yang berbeda walau dari ayah dan ibu yang sama. Ternyata, cloning tidak hanya bisa dilakukan pada hewan saja. Cloning bisa dilakukan pada tumbuhan dan juga pada manusia. Cloning pada tumbuhan contohnya yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan yaitu suatu teknik untuk mengisolasi sel, protoplasma, jaringan, dan organ dan membutuhkan bagian tersebut pada nutrisi yang mengandung zat
pengatur tumbuh tanaman pada kondisi aseptik, sehingga bagian tersebut dapat berbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman yang sempurna kembali. Dapat kita lihat ini adalah beberapa contoh kultur jaringan. Selanjutnya yaitu cloning pada hewan. Cloning hewan adalah suatu proses di mana keseluruhan organisme hewan dibentuk dari satu sel yang diambil dari organisme induknya dan secara genetik membentuk individu baru yang identik sama. Artinya, hewan cloning adalah duplikat yang persis sama baik dari segi sifat dan penampilannya sama dengan induknya karena adanya kesamaan DNA. Di sini ada beberapa contoh dari hasil pengkloningan. Yang pertama ada bayi kembar monyet, yaitu bayi kembar monyet dari embrio hasil cloning memegang satu sama lain di Oregon Regional Primata Research Center di Beauforton, Oregon, 4 Maret. Dan ada juga ayam tanpa bulu. 2 ayam tanpa bulu pada 22 Mei 2002 di Hebron University Israel. Ayam ini rendah lemak, ramah lingkungan karena mengurangi biaya yang harus dikeluarkan peternak untuk ventilasi. 3 cara yang dapat kita gunakan untuk melakukan cloning. Yang pertama itu cloning embrio. Cloning embrio adalah cloning yang terjadi pada sel embrio yang berasal dari rahim yang terbentuk dari pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Lalu sel embrio itu dibagi dengan satu teknik perbanyakan menjadi beberapa sel embrio yang berpotensi untuk membelah dan berkembang. Di sini dapat kita amati dari proses ataupun tahapan dari cloning embrio pada hewan ternak, yaitu pada sapi. Contohnya pada sapi. Pertama, sperma dari sapi jantan terbaik kita ambil. Lalu sel telur dari sapi betina terbaik juga kita ambil. Lalu kita fertilisasi di dalam cawan patri. Telur yang telah dibuahi tumbuh menjadi embrio. Kemudian embrio-embrio muda dipisah menjadi beberapa bagian. Embrio ditanam ke rahim sel sapi betina lainnya. Dengan adanya cloning ini dapat mempermudah para peternak untuk mendapatkan sapi berkualitas tanpa melalui perkawinan. Melalui cara ini, untuk mengembangkan peternak sapi lewat perbaikan kualitas genetik pada hewan tersebut, sehingga menghasilkan anak yang berkualitas yang sesuai dengan genetik yang kita inginkan. Cara yang kedua yang dapat digunakan untuk mendapatkan replikasi genetik yang sama persis atau clone, yaitu dengan cara cloning DNA rekombinan. Cloning ini dilakukan dengan cara menggabungkan gen yang akan diklon dengan sebuah vektor. Vektornya bisa plasmid, bisa bakteriophag, dan YAC atau Yes Artificial Plasmid, dan lain-lain. Rekombinan DNA sekurang-kurangnya harus terdiri dari 2 bit DNA, yaitu gen dan vektornya. Lalu sesudahnya diletakkan dalam organisme yang cocok, misalnya bakteri atau ragi. Gen vektor itu akan tumbuh dengan memultiplikasi di dalam organisme itu sehingga menjadi banyak dan terjadilah cloning cell. DNA rekombinan pertama kali dihasilkan oleh Paul Bragg pada tahun 1972 menggunakan HRE. Pada tahun 1973, Boyer, Cohen, dan Cheng melakukan rekayasa pada bakteri Escherichia coli dengan plasmid rekombinan. Meskipun teknologi DNA rekombinan pertama kali ditunjukkan tahun 1970-an, prinsip-prinsip dasar dalam rekombinasi telah ditemukan jauh sebelumnya. Sebagai contoh oleh Frederick Griffiths pada tahun 1928 saat meneliti tentang penyakit pneumonia di London.
tahapan dari teknologi DNA rekombinan yaitu yang pertama, isolasi gen target. Isolasi gen target dilakukan pada DNA insulin dengan cara memotong DNA menggunakan enzim restriksi endonuklease untuk memperoleh bagian DNA insulin yang ingin diperbanyak. Tahapan yang kedua yaitu isolasi plasmid. Isolasi plasmid dilakukan dengan cara memotong plasmid pada vektor bakteri seperti Escherichia coli. Pada tahap ini, fragmen DNA pada plasmid dipotong menggunakan enzim ECORI agar plasmidnya dapat terbuka. Selanjutnya, tahapannya yaitu ligasi gen target dan plasmid. Pada tahap ini dilakukan penggabungan DNA insulin dan plasmid dengan memasukkan DNA insulin ke dalam plasmid yang dibantu oleh enzim ligase agar DNA dapat menempel pada plasmid dengan baik. Selanjutnya itu transformasi DNA. Plasmid yang telah bergabung dengan DNA insulin atau plasmid rekombinan kemudian ditransformasikan ke dalam bakteri yang tidak memiliki plasmid untuk dibiakkan. Selanjutnya, pembiakan bakteri rekombinan. Bakteri yang mengandung plasmid rekombinan selanjutnya dibiakkan pada media tertentu agar bakteri dapat berkembang dan menghasilkan insulin. Insulin yang telah terbentuk pada bakteri selanjutnya akan dipanen serta dipurifikasi sehingga insulin siap digunakan. Untuk menambah pemahaman kita tentang cara pembuatan insulin, kita dapat menyaksikan video yang akan kami tayangkan. Itulah tahapan yang digunakan untuk pembuatan insulin. Cara yang ketiga yang dapat digunakan untuk mendapatkan replikasi genetik yang sama persis, yaitu dengan cara cloning transfer inti. Transfer inti merupakan proses pemindahan inti sel tubuh di dalam sel telur tanpa inti, sehingga sel telur tersebut akan membelah diri dan menjadi embrio. Dr. Randus Ian Wilmot, seorang ilmuwan Skotlandia pada 23 Februari 1997, untuk pertama kalinya membuktikan bahwa cloning dapat dilakukan pada hewan mamalia dewasa yaitu domba. Cloning domba doli merupakan peristiwa penting dalam sejarah cloning. Inilah tahapan yang dilalui untuk mendapatkan cloning domba doli. Dapat kita amati di gambar. Wilmot menggunakan sel kelenjar susu domba Fine Dorset sebagai donor nukleus dan sel telur berasal dari domba Blackface. Wilmot dan timnya merusak nukleus satu sel telur, kemudian dimasukkannya dengan nukleus donor yang diambil dari sel-sel kelenjar susu seekor domba dewasa. Sel telur dengan nukleus hasil donor mempunyai materi genetik yang sama persis dengan induk yang mendonorkan nukleusnya. Kemudian, sel telur tersebut distimulasi agar membelah menjadi kumpulan sel-sel atau blastomer yang ditanam ke dalam rahim seekor domba betina dewasa sebagai induk pengganti, yaitu domba Blackface.
Beberapa waktu kemudian lahirlah domba Dolly dengan ciri-ciri fisik sama dengan domba pendonor nukleus, yaitu domba Fine Dorset. Ini gambar proses detailnya dari cloning domba Dolly. Dapat kita amati di gambar. Anak hasil dari cloning yaitu domba Dolly mirip sekali dengan pendonor nukleus yaitu Fine Dorset. Dapat kita amati pada gambar. Dari percobaan Ian Wilmut yang menghasilkan domba Dolly, ia telah menggunakan 434 ovum, tapi 257 dari semuanya gagal berfusi dengan sel donornya. Ia berhasil mengklon 227 dan hanya 29 embrio yang terbentuk. Selanjutnya, yang mampu bertahan beberapa saat di dalam rahim hanya 13 ekor. Dari semua itu, hanya 3 yang bertahan sebelum kelahiran dan akhirnya hanya ada 1 yang lahir sebagai individu baru. Yang kita kenal saat ini yaitu domba Dolly. Inilah contoh hewan yang berhasil dalam proses pengkloningan. Ada domba, ada juga anjing hasil cloning. Baik, saya akan melanjutkan cloning pada manusia. Selain cloning pada tumbuhan dan hewan, para ilmuwan juga bekerja keras dalam eksperimennya yang lebih sulit lagi, yaitu cloning pada manusia. Cloning pada manusia. Proses pengkloningan manusia merupakan proses yang rumit karena DNA manusia amat kompleks. Sulit memetakan DNA manusia, memilih gen yang baik dan membuang gen yang buruk. Banyak sekali kegagalan dalam proses pengkloningan manusia. Hasilnya pun mengerikan. Banyak yang tidak tahu bahwa resiko terbesar dari makhluk hasil pengkloningan adalah kelahiran yang cacat dan tidak sempurna. Selama ini kita tidak pernah mengetahui betapa mengerikannya bayi-bayi hasil cloning manusia yang gagal. Ini adalah salah satu contoh tahapan cloning manusia antara pria dan wanita. Proses ini dilaksanakan dengan mengambil sel dari tubuh laki-laki, lalu inti selnya diambil dan kemudian digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Sel telur ini setelah bergabung dengan inti sel tubuh laki-laki lalu ditransfer ke dalam rahim seorang perempuan agar dapat memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin, dan akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Bayi ini merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan laki-laki yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh. Selanjutnya, cloning manusia di antara perempuan saja. Yang pertama-tama kita mengambil sel dari tubuh seorang perempuan. Lalu inti selnya diambil dan digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Lalu ditransferkan ke dalam rahim perempuan agar memperbanyak diri, kemudian menjadi janin dan melahirkan bayi. Lalu bayi lahir dengan keturunan kode genetik yang sama dengan perempuan yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh. Ini adalah tahapan ataupun proses dari pengkloningan antara perempuan dan perempuan. Bayi yang dilahirkan merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan perempuan yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh.
Pada 26 Desember 2002, dunia digemparkan dengan bayi berjenis perempuan dari hasil cloning pertama di dunia di Bahama. Namanya Eva, dia lahir pertama dari 10 implementasi yang dilakukan klonoid tahun 2002. Dari 10 implementasi, 5 gagal. Sebab pengkloningan manusia gagal. Proses pengkloningan manusia merupakan proses yang sangat rumit karena DNA manusia sangat kompleks. Sulit memetakan DNA manusia dan memilih gen yang baik dan membuang gen yang buruk. Banyak kegagalan dalam mengkloning manusia dan hasilnya pun sangat mengerikan atau cacat. Dapat kita lihat hasil dari pengkloningan manusia yang gagal. Ada yang tidak memiliki jari tangan, ada yang tidak memiliki kaki, ada yang kembar berdempet, ada yang hanya memiliki satu mata dengan wajah yang tidak sempurna. Selanjutnya yaitu permasalahan cloning manusia. Cloning ini haram menurut Islam dan tidak boleh dilakukan. Terdapat di surah Al-Quran yang menyebutkan anak-anak produk proses cloning dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Terdapat dalam surah An-Najm ayat 45-46. Selanjutnya, anak-anak dari produk cloning dari perempuan saja atau tanpa adanya laki-laki, sehingga anak tidak akan mempunyai ayah. Terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dampak cloning. Dampak positif dari cloning salah satunya yaitu membantu pasangan yang kesulitan mendapatkan anak dengan jalan pintas yaitu bayi tabung. Yang kedua, menciptakan manusia unggul. Yang ketiga, seleksi jenis kelamin. Yang keempat, menyediakan bahan riset. Yang kelima, bisnis atau jual beli embrio dan sel yang digunakan dalam pembelajaran dan penelitian. Selanjutnya, dampak negatif dari cloning. Anak hasil cloning didapat dengan cara yang tidak alami. Anak hasil cloning dari perempuan saja tidak akan memiliki ayah, dan jika cloning dari pemindahan sel telur dengan sel tubuh ke dalam rahim wanita yang bukan pemilik sel telur, maka anaknya tidak akan memiliki ibu. Cloning dapat mempermiskin faktor keturunan. Cloning juga menyebabkan ketidakadilan sosial. Banyak menimbulkan kecacatan, rentan terhadap penyakit, penurunan fungsi sel sperma, umur relatif pendek, membatasi variasi dan keunikan. Sekian video pengkloningan dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.